jalan tol tahun 77 kita sudah mulai membangun. Namanya Jagorawi. Selesai tahun 81-an. Sepanjang 60 kilo. Semua negara saat itu melihat bagaimana manajemen konstruksi, manajemen proyek, kemudian manajemen operasional, semua lihat. Negara-negara tetangga lihat semuanya. Nggak Malaysia, nggak Vietnam, nggak Thailand, nggak Filipina, nggak Cina, semuanya lihat. Tetapi setelah itu, sampai kurun 2014 kita hanya bisa menyelesaikan 780 km. Berapa tahun? Hampir 35 tahun lebih. Hanya 780 km. Padahal yang dulu lihat ke kita, yang niru kita, saya berikan contoh di Cina, setahun bisa membangun 4.000 km lebih. Sekarang sudah memiliki 280.000 km. Kita 780. Sudah sering saya sampaikan betapa pentingnya yang namanya infrastruktur. 2014 kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan, baik yang Trans Jawa maupun Trans Sumatera dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. 1.900 km yang sebelumnya 40 tahun 780 km. Jadi kalau untuk yang jalan tol Trans Jawa sendiri, kalau secara kilometer total sekarang ini sudah 2.500 berapa ya? 30 km. Secara ekonomi sekarang sudah tumbuh kawasan-kawasan industri. Yang jelas misalnya kawasan industri Batang. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen terus fokus untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Kiat tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan indeks daya saing bangsa Indonesia. Jalan tol adalah salah satu bagian dari infrastruktur yang cukup penting untuk menunjang aksesibilitas dari satu daerah ke daerah lain, sehingga dapat mempercepat laju pergerakan ekonomi. Pembangunan jalan tol di era Jokowi paling masif dan pesat dibanding presiden-presiden sebelumnya. Selama 7 tahun Jokowi menduduki jabatannya hingga saat ini, ada sebanyak 1.848,1 km jalan tol baru telah terbangun. Adapun hingga Maret 2023 ini, total panjang tol yang telah beroperasi di Republik Indonesia mencapai 2.623,51 km. Sedangkan pada 2024, Indonesia akan memiliki jalan tol yang beroperasi sepanjang 3 kali Pulau Jawa atau 3.196 km. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1977 Indonesia sudah mulai membangun jalan tol Jagorawi. Pembangunan jalan tol sepanjang 60 km ini selesai pada tahun 1981. Saat itu semua negara melihat bagaimana bangsa ini mampu membuktikan manajemen konstruksi, manajemen proyek, dan manajemen operasional. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Cina semuanya melihat dan mengakui. Tapi setelah itu sampai dengan 2014 atau kurun waktu hampir 35 tahun, Indonesia hanya bisa menyelesaikan 780 km. Padahal negara lain yang sebelumnya melihat dan meniru Indonesia seperti Cina, setahun bisa membangun jalan tol 4.000 km lebih. Sekarang Cina sudah memiliki jalan tol sepanjang 280.000 km. Pembangunan infrastruktur pada era sebelum Jokowi, terutama jalan dan jalan tol, cukup minim. Jalan tol masif di Pulau Jawa, tapi di pulau lain minim dan sedikit. Pulau Kalimantan bahkan belum pernah ada jalan tol sama sekali. Baru di saat Jokowi menjabat, pembangunan lebih adil, tidak lagi fokus di Pulau Jawa melulu.
Semua wilayah, provinsi, dan pulau mendapat jatah pembangunan meskipun masih belum menjangkau seluruhnya. Berhubung luasnya wilayah Indonesia yang luar biasa, Jokowi mengharapkan dengan adanya jalan tol akan tercipta titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu diharapkan akan terciptanya perbaikan jaringan logistik yang lebih baik, efisien dan lebih cepat, dan memperbaiki komoditas asli Indonesia. Di balik itu semua, Jokowi sebagai pemimpin suatu bangsa yang besar bukanlah sebuah tugas yang mudah dilaksanakan. Perjuangan tanpa akhir, tuntutan yang harus diemban untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Beban mempertahankan persatuan bangsa Indonesia sangatlah berat, karena bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku bangsa. Keunikan dari setiap suku bangsa juga masih tercermin hingga saat ini. Melalui pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, sangat membantu banyak masyarakat Indonesia, terutama yang sering menggunakan jaringan darat sebagai salah satu alternatif perekonomian. Memang menjadi hal yang mustahil untuk menghubungkan seluruh wilayah kepulauan Indonesia melalui jalur darat. Tetapi, setidaknya dengan semakin memanjangnya jalan tol, sedikit memberikan secercah harapan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang giat membangun. Di sisi lain, ongkos atau biaya transportasi di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia misalnya 2,5 kali lipat lebih mahal. Artinya, apa untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia jauh lebih mahal, sehingga barang yang dijual pun akhirnya jatuhnya menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, Jokowi menginginkan daya saing bangsa ini menjadi lebih baik dari negara-negara lain. Indeks daya saing global harus terus diperbaiki. Bertahun-tahun dari sekarang, generasi yang akan datang akan mengingat bahwa Jokowi lah presiden pertama yang membangun jalan tol ribuan kilometer di seluruh Indonesia. Memang saat ini kita belum bisa langsung menampakkan hasilnya. Di masa depan, kita akan sangat berterima kasih kepada Jokowi atas inisiatif ini. Jokowi hanya menanamkan bibit, panen masih butuh waktu yang cukup lama untuk menampakkan hasil. Inilah yang tidak dipahami sebagian dari masyarakat.